Perkenalkan, nama saya Nur Hidayah dari Manajemen Zakat dan Wakaf 1 tahun 2019. Akan mengenai pajak penghasilan 2023. Definisi dan objek PPh pasal 22. PPh pasal 22 adalah pajak sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan di bidang impor atau bidang lainnya. Antara lain yang pertama, impor barang, yang kedua, pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan oleh BJA, bendaharawan, dan pemerintah pusat atau daerah. Yang ketiga, pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan oleh BUMN atau D yang dananya dari belanja negara atau daerah, dan lain-lain yang diatur oleh Tarif PPh pasal 22. 1. Tarif 2,5%. Importir yang memiliki angka pengenal importir atau API yaitu 2,5% dikali nilai impor. 2. Tarif 7,5%. 1. Importir yang tidak memiliki API yaitu 7,5% dikali nilai impor. Yang B, barang impor yang tidak dikuasai atau barang lelang yaitu 7,5% dikali harga jual lelang. 3. Tarif 1,5%. Pembelian barang yang dananya bersumber dari APBN atau D yaitu 1,5% dikali nilai pembelian. Pencatatan transaksi PPh 22 bendaharawan negara dan impor. Yang pertama, PPh 22 dipungut bendaharawan negara. Jumlah pajak yang dipungut oleh bendaharawan merupakan pengurangan kas yang diterima dicatat sebagai pembayaran pajak di muka. PPN dan PPNBM tidak dicatat, namun bukti potongannya dimintakan untuk memperoleh restitusi pajak. Yang kedua, PPh 22 atas impor pajak PPh yang dibayarkan dicatat sebagai pajak dibayar di muka. Untuk bea masuk dan PPNBM menjadi penambah nilai persediaan. Definisi dan objek PPh pasal 23. PPh pasal 23 adalah pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh WP dalam negeri dan BUT dari modal, penyerahan jasa atau penyelenggaraan kegiatan selain yang dipotong sesuai pasal 21 yang terdiri dari 1. Dividen, masuk premium, diskonto, dan imbalan sehubung dengan pengembalian utang. 3. Royalti. 4. Hadiah dan penghargaan selain yang diatur pasal 21. 5. Bunga yang dibayarkan koperasi. 6. Imbalan sehubung dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan selain yang diatur pasal 21. 7. Sewa dan penghasilan lain sehubung dengan penggunaan. Pencatatan transaksi PPh 23 tidak final. 1. Pihak pemotong atau pihak yang membayar. A. Mencatat utang pajak pada saat pembayaran dilakukan. B. Pajak akan mengurangi kas yang diberikan namun tidak mengurangi beban perusahaan. C. Pajak yang dipotong akan disetorkan pada bulan berikutnya. D. Saldo utang pajak di neraca yaitu jumlah yang belum disetorkan. E. Jika beban tidak dipungut pajak, maka beban tidak boleh menjadi pengurang. Yang kedua, pihak yang dipotong pajaknya atau pihak yang menerima pembayaran. A. Mencatat sebagai pajak dibayar di muka pada saat pendapatan diakui. Yang B. Jumlah kas yang diterima lebih sedikit dari pendapatan yang diakui. Pencatatan transaksi PPh 23 final. Yang pertama, pihak pemotong mencatat seperti dalam memperlakukan pajak tidak final. Yang kedua, pihak yang dipotong pajaknya. A. Pencatatan dapat dilakukan dengan dua pendekatan. Mencatat grosir seperti pajak tidak final. Yang kedua, mencatat net hanya sebesar nilai setelah pajak. Yang B. Pilihan tergantung bagaimana perusahaan menentukan sistem pembukuan. Yang C. Standar akuntansi tidak menjelaskan secara rinci perlakuan pajak final ini sehingga dalam praktek kedua pendekatan dapat diterapkan.
Yang D, dampak yang terjadi, tarif pajak efektif akan berbeda antara kedua pendekatan. Saat terutang, penyetoran, dan pelaporan PPh pasal 23. Yang pertama, saat terutang adalah pada akhir bulan dilakukannya pembayaran atau akhir bulan terutangnya penghasilan yang bersama, tergantung yang lebih dahulu terjadi. Yang kedua, saat penyetoran selambat-lambatnya adalah tanggal 10 bulan takwim berikutnya setelah bulan saat terutangnya pajak. Yang ketiga, saat pelaporan surat pemberitahuan masa oleh pemotong lambatnya adalah 20 hari setelah masa pajak berakhir. Yang terakhir, pemotong wajib memberikan tanda bukti pemotongan kepada WP dalam negeri atau BUT yang Demikian penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.